Hai viewers, kembali lagi bersama saya Rene Biskil Gersang. Di berita kali ini kita membahas mengenai tentang kasus korupsi dana BOS SMP 17 Kota Bengkulu, mantan kepala sekolah dan bendahara segera diadili di meja hijau. Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah BOS di SMP 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 yang menyeret dua tersangka, yaitu IM sebagai kepala sekolah dan YN sebagai bendahara sekolah akan segera dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bengkulu. Kedua aparatur sipil negara ASN tersebut diduga menggunakan uang dana BOS untuk kepentingan pribadi, termasuk berjudi online dan membeli aset. Penasaran berita selanjutnya? Saksikan dalam news update. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Bengkulu, Dr. Niwayan Sinarwati, SAMH, melalui Kasih Intelijen Ferry Junaidi, SAMH, membenarkan bahwa saat ini pihak Jaksa Penuntut Umum JPU sedang menyusun dakwaan untuk segera diserahkan ke pengadilan. Untuk saat ini kita masih melakukan tahap penyusunan rencana dakwaan. Nanti kalau sudah rampung, kita akan melimpahkan pada Pengadilan Tipikor Bengkulu. Ferry menambahkan bahwa proses penyusunan dakwaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena berbagai aspek kasus perlu dianalisis secara mendalam. Tahap ini memerlukan analisis yang tepat agar dakwaan terhadap tersangka bisa pas. Jika sudah selesai dan siap, pasti kita memasukkan berkas ke pengadilan. Sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polresta Bengkulu telah menyerahkan berkas tahap kedua terkait kasus ini kepada Kejari Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan modus operandi yang digunakan ketua tersangka adalah membuat surat pertanggungjawab SPJ fiktif untuk menutupi penyelewengan dana BOS. Memang kita dari unit Tipikor sudah melakukan pelimpahan terhadap Kejari Bengkulu dengan jenis kasus Tipikor. Selanjutnya, tersangka akan menjalani hukuman guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modus yang dilakukan kedua tersangka terungkap lebih jauh ketika diketahui bahwa sebagian besar dana yang digunakan untuk bermain judi online dan membeli mobil yang kemudian dijual untuk mendanai kebiasaan berjudi mereka. Sementara ini, yang berhasil kita dalami, tersangka menggunakan uang dana BOS untuk kepentingan pribadi sendiri. Dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kota Bengkulu, kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan kedua tersangka mencapai 1,2 miliar. Meski begitu, sekitar 130 juta dari total kerugian tersebut telah dikembalikan. Untuk total kerugian negara sebesar 1,2 miliar dan sebagian sudah dikembalikan, lebih kurang 130 juta. Kedua tersangka diterapkan pasal 2 dan pasal 3 Junto 55 Undang-Undang Tipikor. Sementara itu, Kepala Rutan Bengkulu Julian Fernando mengonfirmasi bahwa kedua tersangka telah diterima di rutan dengan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku. Mereka telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di sel masa pengenalan lingkungan Mapenaling. Kita menerima pelimpahan kedua tersangka dari Kejari Bengkulu dengan mengikuti seluruh tahapan administrasi dan pemeriksaan awal untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum masuk ke blok tahanan. Rutan Bengkulu juga memastikan bahwa setiap tahanan akan mendapatkan perawatan medis yang diperlukan sesuai dengan komitmen rutan dalam menjaga standar prosedur penahanan yang adil dan manusiawi. Nah, itulah viewers berita kali ini. Simak terus berita selengkapnya dan berita terupdate hanya di Rakyat Bengkulu di ID. Saya Rene Biskil Gersang. Sampai